Melihat Allah di tengah-tengah ketidakadilan. Apa yang muncul dalam pikiran saudara? Nas utama kita adalah di dalam kitab Habakuk, perjanjian lama yang sudah kita baca di bacaan pertama tadi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melihat Allah di tengah-tengah keadilan, pertanyaannya bagaimana caranya? Saudaraku, di Warta di sana sudah ada sebuah ringkasan edisi tanggal 3 November hari ini, yaitu melalui kehadiran orang percaya. Karena orang percaya adalah garam dan terang yang seharusnya menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah ketidakadilan. Lalu kiprah hidup kitalah, kiranya manusia, orang-orang dunia melihat Tuhan itu hadir. Saya ingat teman saya si Ahok. Hari ini kita berdoa supaya Tuhan terus menjaga hati dan memakai hidupnya di tengah-tengah ketidakadilan. Saudara, saya tidak membahas ini, kalau saudara bisa membaca di rumah, menambah perenungan kita malam hari ini. Justru saya ingin mengajak saudara merenungkan sebaliknya. Bagaimana kalau seorang percaya tidak melihat Tuhan di tengah-tengah ketidakadilan? Atau apakah yang kita lakukan ketika sebagai orang yang percaya tidak melihat Tuhan di tengah-tengah ketidakadilan? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saudara, mungkin Bapak Ibu perlu menjawab dalam hati beberapa pertanyaan berikut. Apakah yang Bapak Ibu rasakan, pikirkan ketika melihat kejahatan semakin merajalela? Pernahkah Bapak Ibu merasa seolah-olah Tuhan itu diam saja dan membiarkan kejahatan itu menciptakan semakin banyak penderitaan di dunia ini? Inilah yang menjadi pergumulan Nabi dalam perikop yang kita baca di dalam kitab Habakuk. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Habakuk ditulis sebelum kehancuran Yerusalem. Melihat keluhan serius Nabi Habakuk mengenai ketidakadilan sosial di antara orang-orang Yahudi. Hal ini menunjukkan situasi dan kondisi masyarakat Yahudi dalam pemerintahan Raja Yoyakim. Raja Yoyakim adalah seorang raja yang dibenci Nabi Yeremia karena menyalahgunakan kekuasaan sehingga mendatangkan banyak penderitaan bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang yang lemah, terutama rakyatnya. Nah, sekalian gambaran masa pemerintahan Yoyakim sangat buruk dan penuh kelaliman. Oleh karena itu Yeremia di pasal yang ke-22 ayat yang ke-13, Yeremia berkata, celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman dan mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak membiarkan upahnya kepadanya, tidak memberikan upahnya kepadanya. Jadi saudara melihat bagaimana kondisi umat Israel pada waktu itu hidup di dalam pemerintahan yang melakukan kelaliman. Yang disebut dengan ketidakadilan terjadi bukan hanya hari ini, saudara. Pemerasan terjadi juga pada masa itu. Penumpahan darah atas orang-orang yang tidak bersalah juga terjadi. Pada waktu itu orang-orang miskin, orang-orang kecil, orang-orang yang tidak berkuasa atau orang-orang yang lemah ditindas oleh orang-orang yang kaya dan berkuasa. Yang lemah, yang miskin tidak punya pembela, tidak punya pelindung dari tekanan orang-orang yang berkuasa. Itulah sebabnya mereka hanya bisa menjerit, minta keadilan kepada Tuhan. Seperti beberapa minggu yang lalu kita belajar seorang janda minta haknya dibela dengan seorang hakim yang lalim. Saudara telah menangkap maknanya itu. Nah, saudara sekalian,
dalam situasi seperti inilah seorang nabi yang bernama Habakuk meratap dan mengungkapkan pergumulan imannya. Dia mengatakan apa? Mengapa Tuhan? Mengapa sang penyelamat umat pilihan itu membiarkan kekerasan menimpa orang yang tidak bersalah? Dan pertanyaannya lagi, berapa lama lagi ya Tuhan? Pertanyaan ini diungkapkan di dalam ayat yang kedua sampai yang keempat, rinci sekali. Saudara bisa menyimaknya di sana sekalian. Ini merupakan ratapan bukan seorang yang tidak beriman. Dia seorang nabi, saudara. Seorang nabi, orang yang punya relasi dekat dengan Tuhan. Tapi kok teriakannya seperti kayak gini ya? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, justru ini merupakan satu teriakan seorang yang beriman, yang sangat mendalam, tajam dan kritis. Justru saudara sekalian, karena orang berimanlah, maka pertanyaannya ini sungguh-sungguh diungkapkan. Kenapa Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Habakuk merasa seolah Tuhan yang dia sembah itu diam saja dan tidak segera menolong. Dan ini sangat merisaukan akan hatinya. Padahal di situ saudara sekalian, sisi Habakuk, dalam satu sisi dia mempercayakan seluruh segenap hidupnya, hatinya hanya bahwa Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, atas sebuah kehidupan bernegara. Namun apa yang terjadi saudara? Yang dia harapkan campur tangan Tuhan untuk menyatakan kuasanya, belum betul-betul dia lihat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara perhatikan bukan hanya itu saja. Umat Allah yang menjadi penindas sesamanya ternyata dihukum oleh Allah dengan cara menggerakkan orang-orang yang tidak mengenal Allah yang disembah oleh orang Israel, yaitu orang Kasdim, menghukum orang beriman. Wah, ini nambah spanning saudara. Jadi dia melihat umat Tuhan yang ditebus oleh Tuhan melakukan kejahatan. Jadi konteksnya orang yang beriman, minggunya ibadah, sembayang, di luar saling menindas, kaya menindas yang miskin. Bagaimana dengan hukum? Hukum berhukum berlaku terbalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Makanya diteriak saudara. Dan ketika dia sedang berteriak minta keadilan kepada Tuhan dan minta segera Tuhan campur tangan menyelesaikan ini, Tuhan mengirim orang Kasdim, orang yang tidak mengenal Allah yang disembah oleh orang Israel itu, menghukum orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Lu ada apa tuh Tuhan kayak gini? Nah, saudara sekalian, bagaimana kita sebagai orang yang beriman memahaminya? Nabi ini seorang beriman, seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Pergumulan iman Nabi sesungguhnya merupakan satu pergumulan kita sepanjang yang hidup di zaman sekarang ini juga. Apakah saudara tidak prihatin melihat Mahkamah Konstitusi jebol, korupsi? Apakah saudara tidak prihatin bukan hanya di kalangan masyarakat bahwa ketika ada proyek tertentu tidak selesai terjadi penyunatan? Bukan hanya terjadi di daerah tapi sampai ke pusat. Saudaraku, ternyata pergumulan sekarang ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Bahkan seorang nabi pun berteriak, sampai kapan ini Tuhan? Kalau saudara sebagai seorang pendoa, mungkin saudara bisa menjerit kepada Tuhan, saya kok melihat ketidakadilan Tuhan. Saudara pernah mengalami ketidakadilan? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi di bangsa dan negara kita ini kayaknya hampir sama deh dengan teks suci kita pada pagi ini. Apakah saudara juga mengalami pergumulan iman yang sama?
ketidakadilan, kekerasan, kejahatan selalu mungkin terjadi di mana-mana, termasuk mungkin di tengah-tengah keluarga kita. Apakah saudara sedang mengalami atau sedang mengamat-ngamatinya? Sering sekali saudara sekalian orang tidak mampu, bahkan penegak hukum pun tidak mampu menegakkan keadilan. Penegak hukum pun tidak mampu menumpas kejahatan. Dan saudara tahu bagaimana mengakhiri kekerasan, yang sebab rasa-rasanya kejahatan itu lebih berkuasa daripada kebenaran. Kok belum selesai-selesainya? Nah, dalam situasi seperti inilah saudara sekalian, sebagai orang yang beriman, memohon kepada Tuhan untuk bertindak. Namun yang kita jumpai seolah-olah Tuhan itu diam, karena keadaan kita tidak berubah. Namun saudara sekalian, apakah kondisi seperti ini harus seterus dan selamanya? Masih adakah pengharapan untuk kehidupan yang lebih baik? Memang tidak mudah untuk memahami karya Tuhan. Di awal ibadah saya sudah membaca satu nas. Oh, alangkah dalam dan kekayaan Allah yang tidak terselami. Tuhan sedang melakukan apa ini ya? Tidak mampu kita memikirkannya. Jadi ini sebuah peristiwa yang sangat misteri. Sudah bisa mengungkapkan apa yang terjadi di tengah-tengah negara kita? Hukum berlaku terbalik. Justru yang banyak korupsi itu adalah mereka-mereka yang meneriakan korupsi. Saudara masih ingat ketua MK si Akil pernah meneriakan, bahkan mengkampanyekan yang kalau yang berani korupsi potong jarinya biar kapok. Betul? Apa yang terjadi ketika dia ditangkap terus ditanya sama wartawan? Bagaimana reaksinya? Loh Pak, kemarin juga teriak gini. Sekarang apa buktinya? Ayo potong dong jarimu, diangkat tangan ditempelin. Seorang wanita yang sangat cantik di sebuah partai yang sangat terkenal meneriakkan anti korupsi. Dia korupsi. Betul saudara melihat? Nah, bagaimana kita punya kemampuan untuk memahami misteri karya Tuhan ini? Pikiran kita sangat terbatas sekalian. Memang sekalian kita akan melihat bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Namun persoalan sering kali peristiwa sehari-hari yang kita jumpai itu bukan karya yang baik. Ini adalah sebuah misteri yang sulit kita pahami. Kembali lagi saudara sekalian ke pertanyaan awal. Bagaimana kalau orang percaya tidak melihat Tuhan di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah ketidakadilan? Atau apa yang kita lakukan ketika orang percaya tidak melihat Tuhan di tengah-tengah keadilan itu? Nah, oleh karena itu saudara sekalian, dalam keterbatasan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita boleh bertanya kepada Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Saudaraku, bertanya kepada Tuhan itu tempat yang paling baik, bukan kepada yang lain. Kalau kita lagi mumet untuk satu persoalan, tidak selesai, tempatnya kita datang mencari jawaban adalah kepada Tuhan yang kita sembah. Jadi ini pertanyaan yang lumrah, yang real. Berapa lama lagi Tuhan? Mengapa begini Tuhan? Untung sekalian Nabi tidak bertanya kepada roh-roh jahat. Tapi dia bertanya kepada Tuhan, mengapa? Nah, karena dengan bertanya saudara sekalian, kita bertanya kepada Tuhan, kita lebih mengenal Allah yang kita sembah itu, daripada tanya kepada yang lain.
yang bukan Tuhan, yang sok-soknya mau jadi Tuhan. Sekarang banyak orang yang sok-sok mau jadi Tuhan. Ada orang yang bertanya kepada saya ngomong saya enggak tahu, ya jujur saya ngomong enggak tahu. Loh, kamu hamba Tuhan, kok harusnya tahu semua? Emangnya saya Tuhan? Enggak tahu. Sama-sama juga bertanya. Kenapa sama-sama? Kita lihat di sana sini terjadi korupsi. Meneriakkan korupsi, itulah yang melakukan korupsi. Kejahatan masih terjadi, perselingkuhan terjadi, tempat-tempat prostitusi tetap ada. Kita bertanya, saya ingin mengungkapkan saudara sekalian, apa yang kita lakukan ketika kita tidak melihat Tuhan, ketika di tengah-tengah keadilan itu? Kita boleh bertanya kepada Tuhan. Kita boleh tanya, Tuhan, ada apa ini? Misteri apa ini Tuhan? Saya kok belum memahaminya. Dengan bertanya kepada Tuhan, kita ingin mengenal Tuhan kita, bukan? Pertanyaan-pertanyaan yang berunsur teologis. Kenapa ya Tuhan? Berapa lama lagi ya Tuhan? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan teologis yang mengekspresikan pergumulan kita sebagai orang yang percaya. Kalau saudara sebagai orang yang percaya tidak pernah bergumul dengan iman saudara, berarti iman saudara, maafkan, mati. Betul? Saudara salah datang di tempat ini. Orang yang datang di tempat ini adalah orang yang bergumul dengan imannya. Kenapa Tuhan? Kita selalu ingin Tuhan tuh menyocokkan, melakukan sesuatu menurut pikiran kita. Kalau ada kejahatan, tumpas dong Tuhan, gitu kan? Kalau saya ada masalah, tolong dong saya Tuhan. Ini ajaran-ajaran yang ada di dunia ini sekarang, yang diteriakkan oleh beberapa hamba Tuhan. Hebat. Jadi Tuhan itu dipakai sebagai alat untuk menyelesaikan masalahnya, sebagai sarana. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan ini, kamu bukan Tuhan. Bahaya saudara ajaran seperti kayak gitu. Katanya Tuhan memberikan yang terbaik bagi saya. Pergumulan iman, pemahaman kita tentang Allah, kita sedang berteologi. Jadi sekalian ketika saudara sedang bertanya, kenapa Tuhan? Mengapa kayak gini Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan kayak gini? Itu saudara sedang mengekspresikan pergumulan iman saudara, sehingga membuat saudara bertumbuh, saudara semakin mengenal Allah yang mana yang saudara sembah itu. Allah yang macam apa toh? Allah yang menurut pikiran saudara. Ada banyak orang memperalat Tuhan. Jadi imannya itu memperalat Tuhan, menjadikan Tuhan itu sebagai sarana untuk mengatasi masalahnya, menyelesaikan masalahnya. Ya memang satu sisi Tuhan berkecimpung berkehidupan dalam, tapi kita jangan mengkotakkan Tuhan menurut pikiran kita dan menjadikan Tuhan dan membuat iman kita mengkotakkan Tuhan menjadi Tuhan itu sebagai sarana. Tidak, Tuhan itu sebagai sasaran iman kita. Jadi kita boleh bertanya kepada Tuhan. Jadi orang semakin banyak datang pada Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Saudara pernah enggak dalam hidup sebagai orang yang percaya, saudara mengalami suatu hal yang misteri? Kenapa? Ada sesuatu yang mendadak kah? Kematian kah? Di PHK kah? Atau ada sesuatu yang mungkin saudara katakan ini tidak adil? Pernah enggak saudara bergumul? Bertanya mengapa dan berapa lama? Kalau belum, bertanyalah. Kalau belum, saudara belum menggumuli iman saudara dengan Yesus. Yang muda-muda lagi bergumul dengan soal pacar. Kenapa Tuhan sudah pacaran 6-7 tahun putus? Kenapa Tuhan? Aku barusan menikah 10 tahun, 20 tahun, suamiku meninggal. Saudara boleh bertanya. Saya kemarin mendengar seorang anak Tuhan bergumul
30 tahun dia punya cita-cita supaya anaknya boleh melayani Tuhan di sebuah rumah sakit. Namun itu tidak terwujud. Setelah itu dia baru mengucap syukur kepada Tuhan. Untung Tuhan tidak mengizinkannya. 30 tahun setelah, untung Tuhan tidak mengizinkan. Sekarang di tempat yang jauh lebih baik. Nah pada waktu itu kan dia bertanya, atau kenapa Tuhan? Nah ketika saudara bertanya, saudara sedang menggumuli, sedang bergulat dengan iman saudara. Itulah merupakan ekspresi pergumulan iman, justru membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jadi mari kita sedikit berteologi. Ada seorang bapak umur 78 tahun dalam kondisi sakit. Saya sebutkan aja namanya, Pak Tejo. Orangnya masih ada. Ini dalam proses dia mengikut Kristus. Kondisi sakit, kalau berjalan harus memakai kret, 4 kaki menopang tubuhnya. Beliau bertanya, barusan kejadian ini, Pak Tim, mengapa di tengah-tengah saya ingin mengenal Yesus? Istri saya umur 76 tahun jatuh persis di depannya. Dan beliau tidak bisa menolong dengan maksimal karena memang duduk berdiri harus pakai kret. Ketika coba untuk menolong, bukannya menolong untuk menyelamatkannya, tiba dan menindih suami istrinya. Dan istrinya tidak bisa goyang-goyang karena tulang belakangnya terganggu. Apa yang dia sesali? Kenapa kayak gini Pak Tim? Saudara bisa jawab? Wah mumat juga saya bilang ini. Di tengah-tengah saya mengenal Yesus, dia harus ngomong apa? Sudahlah, memang dosaku, tapi jangan istriku yang nanggungnya, biar aku yang nanggungnya, katanya. Dia saking jerit-jerit, saudara. Hukumlah aku, bukan hukum istriku. Yesus, katanya. Nah sekalian, dia merasa dirinya orang yang berdosa. Hukumlah saya Yesus. Orangnya ada sekalian, kalau saudara mau tak ajak saudara ke sana, dia pasti ceritakan ini lagi. Pak Kim Ching di Seleko, dia buka toko tambal ban. Dia lagi mau bergelut dengan imannya. Mengapa Tuhan? Saya pun tidak bisa jawab. Ini misteri saya kata. Saya hanya membacakan satu ayat aja. Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan itu setia, Dia akan memberikan jalan keluar bagi kamu untuk menanggungnya. Dia sembahyang dengan caranya. Dia ngomong, kenapa? Nah saudaraku, saudara boleh bertanya, ya? Saudara boleh bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa anakku begini? Kenapa begini? Saya pun mengalaminya. Mungkin saudara pernah diperlakukan tidak adil. Loh kok Isa? Pak Tim bisa mengalami? Pernah. Berontak, marah, unjuk rasa, demo, protes. Seolah-olah Tuhan diam. Tidak adil ini Tuhan. Jadi saudara pagi hari ini, ketika saudara tidak melihat Tuhan di tengah-tengah ketidakadilan, saudara boleh bertanya. Itu menunjukkan iman saudara hidup. Tanya sama Tuhan. Tidak menemukan jawabannya, belajar untuk tetap tanya. Jadi yang pertama sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Bertanyalah kepada Tuhan. Dengan bertanya kita akan lebih mengenal Tuhan itu. Lebih baik bertanya daripada diam, daripada hal tidak mengerti.
Pertanyaan-pertanyaan teologis itu mengekspresikan pergumulan iman kita, justru membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Jadi kalau saudara datang ke gereja, saudara mungkin mau enjoy saja, mau happy saja, sudah salah. Saudara datang di tempat ini, saudara sedang menggumuli iman saudara. Jadi kalau orang Kristen itu tidak menghadapi masalah, tidak dewasa. Semakin menghadapi masalah, dia harus semakin dewasa. Dan dia tahu Allah yang dia sembah itu. Bagaimana Tuhan menjawab ketidakadilan itu? Tuhan punya cara. Salah satu sederhana saja. Saudara melihat kan di sana sini korupsi luar biasa, betul? Dan orang punya persepsi, semua aparat pemerintah tidak ada yang jujur, korupsi. Kemarin ada 2 orang mendapat penghargaan Hatta Awards sebagai penyelenggara, sebagai pejabat pemerintah bersih, yaitu salah satu teman saya si Ahok itu. Ditanya kemarin, kenapa you tidak korupsi? Dia tanya, bangga enggak menerima? Enggak, ya memang seharusnya seorang pejabat publik itu ya yang melakukan begini karena dia menjabat karena sumpah. Yang tidak korupsi itu yang memang harus betul-betul begini. Seorang pejabat itu. Nah, saudara, masih adakah? Bagaimana saudara melihat Tuhan? Di tengah-tengah ketidakadilan, lihatlah diri saudara. Lihatlah diri saudara. Saudara punya Tuhan kan? Tuhan ngomong apa tentang saudara? Kamu adalah terang, kamu adalah garam. Nah, pagi hari ini sebaliknya, ketika saudara bertanya, ketika saudara mengatakan aku tidak melihat Tuhan di tengah-tengah ketidakadilan, saudara mulai bertanya jerit-jerit, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Bagus, itu baik. Saudara perlu bertanya, ketika saudara diperlakukan tidak adil, ketika saudara sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang sangat berat, tanya sama Tuhan sampai jengking-jengking, nangis-nangis pun tidak apa-apa, tapi kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, saudara perhatikan nama Habakuk. Di dalam bahasa Ibrani namanya cabak. Dapat diartikan memegang, mendekap, memeluk. Dalam bentuk aktif kata ini berarti seorang yang memeluk atau bergantung. Berarti beberapa penafsir mengatakan bahwa Habakuk dinamai Habakuk karena dia mengasihi Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan. Jadi nama ini cocok dengan sikap Habakuk yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai penyelamatnya. Saudara perhatikan di pasal 2 ayat yang keempat bagian B. Di sana disebutkan di sana, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudara garis bawahi kata orang benar. Orang benar ini lebih mengarah kepada pemahaman arti secara relasi. Satu pernyataan relasi, hubungan. Orang benar. Siapa yang kita sebut berani orang benar, saudara? Orang baik banyak. Betul ya? Siapa yang bisa berani menyebutnya diri orang benar? Orang baik di dunia ini banyak. Tapi orang benar adalah orang yang berelasi dengan Tuhan. Habakuk mengatakan orang benar, berarti dia berelasi dengan Tuhan. Orang benar itu sekali adalah orang yang benar-benar hidupnya bergantung kepada Tuhan, karena dia percaya dan mentaati secara penuh segala perintah-perintah Tuhan. Itu disebut orang benar. Lalu sekarang kita kembali lagi ke ayat ini. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Apa artinya? Artinya sekalian, jika seorang yang benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan, karena dia percaya dan mentaati segala perintah Tuhan, maka ia tidak akan mudah goyah karena sebuah goncangan. Tidak tahu apa itu goncangan, ketidakadilankah, kejahatankah, pemaksaankah, atau apalah. Nah, pada saat atau ketika ia tidak melihat Tuhan di tengah-tengah ketidakadilan, dia tidak goncang. Itu orang benar, orang yang berelasi dengan Tuhan.
Makanya tadi di awal saya katakan, saudara berelasi dengan Tuhan enggak? Ada banyak orang datang ke gereja tidak mau berelasi dengan Tuhan. Jadi datang duduk dengar pulang, datang duduk dengar pulang. Saudara buang-buang waktu ada di tempat ini kalau hanya datang duduk dengar pulang. Kalau saudara tidak menangkap sebagai seorang beriman bergumul, ada apa Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Habakuk dia menyebut orang benar. Orang benar orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu datang masalah, dia tidak goyah karena dia relasinya dengan Tuhan. Dia berelasi dengan Tuhan. Ketika saudara tadi doa pengakuan dosa, sungguh-sungguh enggak? Saudara yakin enggak Tuhan ada di tengah-tengah saudara? Mungkin suasana ibadahnya tidak dibuat secara khusyuk, begini, dibuat suasana yang menakutkan. Yalah, Tuhan tuh hadir loh, hati-hati loh. Enggak, santai saja. Nah, saudaraku yang terkasih dalam, orang yang berelasi dengan Tuhan, orang yang berelasi dengan Tuhan disebut orang yang benar. Ketika datang goncangan, dia tetap melihat Tuhan. Karena dia orang yang percaya. Justru sekalian sebaliknya ketika ia sedang mengalami goncangan, namun karena dia seorang yang benar, dalam pengertian benar-benar hidupnya bergantung kepada Tuhan sepenuhnya dan mentaati perintahnya, maka inilah yang membuat akhirnya dia mampu bertahan dan selalu muncul kembali ke permukaan sebagai pemenang. Nah, kecuali saudara hanya beriman biasa saja. Ya, datang duduk dengar pulang, tidak pernah bergumul dengan iman saudara. Jadi imannya tidak bertumbuh. Ketika toko dagangan sepi, ada apa ya Tuhan? Tidak apa-apa saudara bergumul. Tanya sama Tuhan. Jangan tanya sama yang lain loh ya. Kalau tanya sama yang lain saudara parah. Menyakiti Tuhan. Saudara punya Tuhan namanya Yesus Kristus, datanglah kepada Dia, tanyalah. Nah, ketika saudara bergumul, saudara seorang yang benar, seorang yang berelasi dengan Tuhan. Ketika saudara melihat Tuhan di tengah-tengah ketidakadilan, saudara tidak ada goyah karena saudara seorang berelasi dengan Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau ada orang-orang tertentu mutung, mundur, meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan, ya perlu ditanya, apakah dia sungguh-sungguh berelasi dengan Tuhan? Apakah dia berelasi sungguh-sungguh sama Tuhan? Kalau dia sungguh-sungguh berelasi, dia akan muncul sebagai pemenang. Dia tidak goyah. Dia seorang yang mentaati Tuhan. Yaitu ketika saya mempersiapkan ini selalu terngiang-ngiang teman saya si Ahok itu. Maafkan beberapa kali saya menyebut nama dia. Memang Tuhan ingin memakai dia menjadi contoh. Saya bangga dengan dia. Saudara, ada satu cerita seorang petani kentang yang setelah panen seluruh kentangnya diangkut ke dalam bak mobil dan harus dibawa ke pasar. Nah, seorang bertanya, "Pak petani, apa enggak repot nanti memisahkan mana kentang yang besar, mana kentang yang kecil?" Kemudian petani itu menjawab, "Oh, tentu saya tidak akan repot memisahkannya. Sebab nanti selama dalam perjalanan menuju ke pasar ada begitu banyak goncangan karena jalan yang tidak rata akan dimulai oleh mobil mengangkut kentang itu. Dan kentang yang besar akan selalu tampil ke permukaan, sedangkan yang kecil akan menjadi turun di bawahnya dengan sendiri. Jadi tidak usah repot." Sudah tangkap maknanya? Tanya sama Tuhan. Tidak apa-apa. Yang kedua, apa yang saudara lakukan? Apa yang bisa saudara lihat ketika kita tidak melihat? Apa yang bisa saudara lakukan ketika saudara tidak melihat Tuhan di tengah-tengah ketidakadilan?
yaitu tetap hidup bergantung kepada Tuhan. Tetap hidup bergantung dengan Tuhan. Karena iman saudara bergumul dan iman itu hidup. Iman itu bukan hanya percaya itu, tapi iman itu harus bergumul. Jadi kalau ada orang percaya sudah puluhan tahun ikut Yesus tidak pernah bergumul, smooth saja, semua oke saja, saudara tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa saudara adalah seorang pengikut Kristus yang sejati, disebut orang benar, karena Tuhanmu Allah yang benar, yang membenarkan kita, sehingga kita berelasi dengan Dia. Jadi ibadah ini, saudara sekalian, kita sedang berelasi dengan Tuhan. Jadi ketika saudara tidak datang di tempat ini, yang rugi saudara. Tuhan ngomong, aku janji mau ketemu sama kamu di sini. Janji ketemu, berelasi. Betul? Aku duduk makan semeja sama kamu. Betul? Kita membaca ayat di Wahyu pasal 3 ayat 23 ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang membuka pintu, aku akan masuk. Masuk ngapain? Aku akan duduk bersama dengan dia bersama dengan aku akan makan. Makan itu apa? Bersekutu, berelasi. Bukan apa yang kita makan, tapi sama siapa. Nah, saudara sedang makan apa? Makan makanan rohani di gereja ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu yang namanya kebenaran, walaupun digoyang dengan cara apapun, dia akan tetap mampu bertahan dan berlanjut. Seperti kentang dalam sebuah karung besar kecil, goncang, yang kecilnya tuh semakin ke bawah, yang gede makin ke atas. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang sedang bergumul dan bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Kenapa begini tuh Tuhan? Kok tidak selesai-selesainya masalah ini? Ini belum selesai kok datang lagi, ini selesai dan datang lagi. Saudara, bukan hanya saudara yang mengalami, seorang hamba Tuhan pun seperti saya pun mengalami, kami sekeluarga pun mengalami, saudara sekalian. Terus bagaimana sikap kita sebagai orang percaya terhadap pergumulan-pergumulan ini, pergumulan pribadi, pergumulan negara, ketidaksosialan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah negara ini. Bagaimana sikap saudara? Mari kita datang kepada Tuhan. Ada sebuah pujian yang akan memberi jawaban bagi kita. Mungkin saudara bisa lagu ini. Ambil apa? G ya. Coba G, coba. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Kita ulang lagi yang pertama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Aku percaya, percaya Yesus, hatiku percaya. Apa saudara? Selalu
Apa yang saudara hadapi pada saat ini, mungkin itu sulit. Mungkin saudara belum melihat jawabannya. Apa yang harus saudara lakukan? Tuhan hanya minta kita tetap percaya kepadanya. Datanglah kepada Tuhan. Serahkan pergumulan-pergumulan saudara. Dia Allah yang hidup. Ketika Tuhan tidak terlihat di tengah-tengah keadilan, tetap hidup bergantung kepada Tuhan. Datang bawa persoalan saudara, katakan kepada Dia. Jerit tidak apa-apa, teriaklah kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya apa yang harus saudara lakukan di tengah-tengah buktiku percaya. Oh Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Oh Lord, I trust in you. Lord, I will trust in. Mari kita berdiri bersama-sama. Lord, I will trust in you. My heart will trust in. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Oh haleluya, hatiku percaya. Silakan majelis memimpin pengucapan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan seluruh umat Allah yang ada di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara di bawah penderitaan. Salibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Aku percaya dari saya Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Allah Kudus, Gereja yang kudus dalam persekutuan orang kudus, dosa dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan satu pujian, Bapa di surga menjagaku.
kepada Allahku ku berserah, di atas gunung atau lembah, gelombang membawa maut akan tercerah. Badai mengamuk akan bergentar, awan menghitam, burung menggetar. Aku tenang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang besar.